Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli ala bahjatil kamal wa tajil jalal wa bahail jamal wa syamsil wisal Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa pendidikan dan pelatihan Ahli Sunnah wal Jamaah, mari kita mulai dengan pembacaan umul kitab. Kita niati pahalanya kita berikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, dan juga para imam-imam, para musannif kutubul mu'tabarah, kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kepada Syekh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, kepada almarhum al-maghfirlah muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama Syekhuna Khalil Bangkalani, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, Kiai Haji Nawawi Sidogiri, Kiai Haji Wahab Asbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, dan seluruh para pendiri pejuang Nahdlatul Ulama. Wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para mahasiswa yang kami hormati, pada season kali ini kita akan belajar tentang apa itu Wahabi, sejarah, ajaran, dan ideologinya. Karena tidak akan mungkin ketemu antara ajaran Nahdlatul Ulama, ajaran Ahli Sunnah An-Nahdliyah, dengan ajaran Wahabi. Mesti akan berbeda. Nah, oleh karena itu kalian harus tahu kalau ini pelajaran atau ajaran Wahabi, kalau ini adalah ajaran yang memang sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Baik, pendiri Wahabi ini adalah aliran yang dinisbatkan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, sekitar tahun 1115 sampai 1206 Hijriah atau 1703 sampai 1792 Masehi. Ayahnya Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman, seorang ulama bermadzhab Ambali yang karismatik dan menjadi hakim di distrik Uyainah, Najdi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mulai menyebarkan dakwahnya atau ajaran barunya setelah ayahnya wafat tahun 1153 Hijriah.
sejarah munculnya Wahabi. Ayahnya sangat murka kepada Muhammad bin Abdul Wahab itu. Namanya Muhammad karena ia malas belajar fikih seperti para pendahulunya. Ayahnya sering berkata kepada orang-orang sekitarnya, hati-hati kalian akan melihat keburukan dari Muhammad. Jadi ini dijelaskan di dalam As-Suhub Al-Wabilah ala Dhara'i Al-Hanabilah. Jadi ayahnya itu sudah wanti-wanti kalau Muhammad ini karena tidak senang kepada fikih, artinya tidak mau memperdalam ajaran Islam yang sebenarnya, sudah ada hal-hal yang bisa menimbulkan keburukan kepada dirinya. Sejarah munculnya Wahabi setelah ayahnya meninggal pada tahun 1153 Hijriah. Syekh Muhammad mulai menyebarkan ajarannya dengan membangun manhaj atau paradigma ajaran yang mengambil secara langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai konsep Ibnu Taimiyah, serta meninggalkan taklid terhadap siapapun. Oleh karena persyaratan keilmuan yang dimilikinya tidak memadai, maka hasil ijtihadnya baik dalam bidang fikih maupun dalam bidang akidah banyak yang menyimpang dari Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' kaum muslimin. Akibatnya ia seringkali melakukan protes terhadap umat Islam sekitarnya yang jelas berbeda dengan dirinya. Ya, seperti yang terjadi saat ini di mana-mana orang mengatakan ayo kembali kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis. Jadi orang itu dilarang belajar kitab fikih, apalagi kitab Ihya Ulumuddin, dianggap kitab tersebut tidak aktual. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati dengan jargon kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Di Indonesia ini sudah banyak rumah-rumah tahfidz istilahnya. Orang mendirikan rumah-rumah Al-Quran. Ya, simbolnya bagus gitu. Anak-anak yang ada di situ disuruh menghafalkan Al-Quran. Akan tetapi di sela-sela itu mereka membuat doktrin yang berbeda dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itulah kita harus tahu tentang sejarah munculnya Wahabi. Misalnya begini, ya. Ada ajaran tauhid yang dibagi menjadi 3 macam. Menurut Muhammad bin Abdul Wahab yang mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah. Pertama, ini ajarannya ya, jangan ditiru nanti. Tauhid rububiyah, yaitu pengakuan bahwa yang menciptakan, memiliki dan mengatur langit dan bumi serta seluruh isinya hanyalah Allah semata. Menurut Ibnu Taimiyah, tauhid rububiyah yang diikuti oleh semua orang, baik orang-orang musyrik maupun orang-orang mukmin. Yang kedua, ada tauhid uluhiyah, yaitu pelaksanaan ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah. Ibnu Taimiyah berkata, ilah, Tuhan yang hak adalah yang berhak untuk disembah. Sedangkan tauhid adalah beribadah kepada Allah semata tanpa mempersekutukannya. Jadi ajaran-ajaran mereka membagi tauhid seperti ini. Yang ketiga adalah tauhid al-asma' was sifat,
yaitu menetapkan hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan arti literal atau lafdhiyah seperti yang biasa dipahami kebanyakan orang. Nah, ajaran Wahabi itu membagi tauhid kepada tiga ini. Jadi mereka tidak memahami tentang wujud, qidam, baqa ila akhirih. Jadi ada sifat wajib, ada sifat muhal, ada sifat jaiz, itu yang kita ketahui. Menurut ajaran ahli sunnah wal jamaah kan begitu kalau kita belajar tentang tauhid. Jadi mereka membagi tauhid menjadi tiga bagian itu. Nah, sekarang itu salah satu ajarannya. Jadi kalau ada ajaran tadi tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, itu pelajaran Wahabi. Nah, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini sudah dinilai oleh kakak kandungnya namanya Syekh Sulaiman. Penilaian Syekh Sulaiman, kakak kandung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mengklaim mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dan berijtihad sendiri, tidak peduli dengan pihak lain yang berbeda, tidak mau membandingkan pendapatnya dengan pendapat orang lain, mewajibkan orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Orang yang menentangnya adalah kafir. Jadi mereka itu mudah mengkafirkan. Nah, itu yang sangat berbahaya. Ketika orang gampang mengkafirkan orang, lalu dia berkata orang kafir itu halal damuhu, ya darahnya halal, itu bahaya. Nah, disinilah percik-percik dari radikalisme. Jadi radikalisme itu muncul karena pendapat-pendapat yang mudah mengkafirkan terhadap orang yang berbeda. Nah, ini ajarannya seperti ini. Orang jahiliyah lebih baik dari umat Islam, katanya. Kesyirikan orang jahiliyah lebih ringan daripada kesyirikan umat Islam pada masanya. Kaum muslimin menurutnya bertawassul dengan orang-orang yang dikenal jahat, pezina, pencuri, tidak sholat dan lain-lainnya. Itu mereka memprovokasi ajaran ahli sunnah itu seperti itu. Nah, ini ajaran-ajarannya ya. Nah, termasuk ajarannya Wahabi itu mengikuti mazhab 4 itu syirik. Taklidul madhahibi minasyirki. Jadi kalau kita mengikuti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ambali, Imam Maliki, itu dianggap syirik oleh mereka itu. Jadi bahaya ya, bahaya. Kita ngikuti misalnya Kiai Syamsul Arifin, Kiai As'ad Syamsul Arifin. Kita mengikuti Kiai Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil, Kiai Nawawi Sidogiri, dan lain-lain, itu dianggap syirik mengikuti taklid kepada kiai-kiai maupun kepada mazhab yang 4 itu. Nah, ini pendapatnya ya. Jadi orang Wahabi itu mengatakan ilmu fikih adalah kesyirikan. Orang yang mengikuti para mujtahid berarti mempertuhankan mereka. Kitab-kitab fikih harus ditinggalkan. Para ulama yang menulis kitab-kitab fikih itu adalah setan-setan yang berbentuk manusia dan jin yang menjadi musuh para nabi. Jahat ya pendapat Wahabi.
Justru lagi menyesatkan pada para gurunya dan orang lain. Sebelum menyebarkan ajaran barunya, ia tidak mengetahui makna kalimat tauhid. Guru-gurunya juga tidak ada yang mengerti makna kalimat tauhid dan makna Islam. Tak seorang pun yang mengetahui makna kalimat tauhid dan makna Islam. Jadi mereka begitu argumentasinya. Tidak hanya itu, mereka juga mengkafirkan kaum sufi. Kaum sufi adalah golongan yang paling sesat. Beberapa ulama sufi seperti Ibnu Arabi dan Ibnu Farid lebih kafir daripada orang Yahudi dan Nasrani. Orang yang tidak mengikuti dirinya dan tidak melepaskan diri dari tawassul, tasawuf, berarti kafir. Itu gimana ya? Padahal tasawuf, fikih itu ajaran yang ada di dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah. Koreksi terhadap pendapat-pendapat Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Ya, ini. Misalnya begini. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai arbab, Tuhan-Tuhan. Ayat di atas menegaskan bahwa orang-orang musyrik mengakui adanya arbab, Tuhan-Tuhan selain Allah seperti malaikat dan para nabi. Dengan demikian berarti orang-orang musyrik tersebut tidak mengikuti tauhid rububiyah. Dan ayat tersebut mematahkan konsep Ibnu Taimiyah dan Wahabi yang mengatakan bahwa orang-orang musyrik mengakui tauhid rububiyah. Kemudian di sini, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu berala dengan Tuhan Rabb semesta alam. Ayat tersebut menceritakan tentang penyesalan orang-orang kafir di akhirat dan pengakuan mereka yang tidak mengakui tauhid rububiyah dengan menjadikan berhala-berhala sebagai arbab, Tuhan. Hal tersebut berarti orang kafir itu tidak bertauhid rububiyah, katanya. Ya sahibiyas sijni arbabum mutafarriquna khairun amillah al-wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Hai kedua penghuni penjara, manakala yang baik Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Ayat di atas menjelaskan bahwa kedua penghuni penjara itu tidak mengakui tauhid rububiyah dan menyembah Tuhan-Tuhan atau arbab selain Allah. Di samping itu ayat berikutnya menghubungkan ibadah dengan rububiyah bukan uluhiyah, sehingga menyimpulkan bahwa makna rububiyah itu pada dasarnya sama dengan uluhiyah. Rabb adalah ilah, ilah adalah Rabb. Qauluhu ta'ala alastu bi rabbikum qalu bala wa lam yakun alastu bi ilahikum faktafa min bi tauhidir rububiyah wa minal ma'lum anna man aqarra laka bir rububiyah faqad aqarra lahu bil uluhiyah id laisa rabban ghairul ilahi bal huwal ilahu bi'ainihi. Firman Allah, apakah aku bukan Rabb Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah tidak berfirman, apakah aku bukan ilahmu?
Mereka hanya mencukupkan tauhid rububiyah. Sudah maklum seseorang yang mengakui Allah dengan rububiyah berarti ia mengakui Allah dengan uluhiyah juga. Karena tidak ada Rabb selain ilah. Bahkan Rabb adalah ilah dengan sendirinya. Nah, ini penjelasan tentang tauhid ya. Anil Bara ibni Azab anin Nabi qala yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit qala nuzilat fi adzabil qabri fayuqalu lahu man rabbuka fayaqulu rabbi Allahu wa nabiyyi Muhammadun. Dari sahabat Al-Bara bin Azib, Nabi bersabda, Allah berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Nabi bersabda, ayat ini turun mengenai azab kubur. Orang yang dikubur itu ditanya, siapa Rabb Tuhanmu? Lalu dia menjawab, Allah Rabbku dan Muhammad Nabiku. Hadis di atas memberikan pengertian bahwa malaikat mungkar dan nakir akan bertanya kepada si mayit tentang Rabb, bukan ilah. Karena kedua malaikat tersebut tidak membedakan antara Rabb dan ilah, atau antara tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Seandainya pandangan Ibnu Taimiyah dan Wahabi yang membedakan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah itu benar, tentu kedua malaikat itu akan bertanya kepada si mayit dengan ungkapan man ilahuka, siapa Tuhan uluhiyahmu, atau mungkin keduanya akan menanyakan semua man rabbuka wa man ilahuka. Ini koreksi ya tentang tauhid rububiyah uluhiyah pendapatnya Wahabi itu. Nah, sekarang apakah Wahabi termasuk aswaja? Hadhil ayatu nuzilat fil khawarij alladzina yuharrifuna ta'wil al-kitab was sunnati wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimin wa amwalahum kama huwa masyahadun al-an. Kama huwa musyahadun al-an ya. Fi nadhairihim wa hum firqatun bi ardil Hijaz yuqalu lahum al-wahabiyyu yahsabuna annahum ala syai'in illa innahum humul kadhibun. Ini ada di dalam tafsir As-Sawi. Imam As-Sawi berkata, ayat ini turun mengenai orang-orang Khawarij, pendistorsi penafsiran Al-Quran dan Sunnah yang menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Sebagaimana yang terjadi dewasa ini pada golongan mereka, yaitu kelompok Wahabi Hijaz. Gitu. Jadi Khawarij ini itu ada di zaman sahabat dulu, sudah ada. Yang namanya Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu adalah kelompok Khawarij. Ya, bayangkan seorang menantu Rasul, suami dari Siti Fatimah Az-Zahrah, ayah dari Sayyidina Hasan dan Husain, khalifah yang sangat masyhur, yang telah berjuang bersama Rasulullah mulai sejak muda, mengislamkan orang di Mekkah dan di Madinah dan di penjuru Jazirah Arab pada saat itu, dibunuh oleh orang yang memiliki paham Khawarij yang namanya Abdurrahman bin Muljam. Jangan dikira orang yang ikut Khawarij itu tidak beribadah. Mereka Abdurrahman bin Muljam ini dikenal shaimun fin nahar, qaimun fil lail.
pada waktu siang dia itu berpuasa, di malam hari dia itu sholat tahajud. Tapi karena karakter, ya watak yang yang dipengaruhi oleh keilmuannya, yaitu ilmu khawarij itu, sehingga dia rela membunuh seorang kekasih Allah, seorang khalifah, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan banyak peperangan-peperangan antar muslim itu juga terjadi karena faktor-faktor orang mengikuti paham-paham di luar ahli sunnah, ya, yaitu ya termasuk paham khawarij, wahabi dan lain sebagainya. Nah sekarang, apakah wahabi termasuk aswaja? Muhammad Amin Afandi Ibnu Abidin berkata, masalah tentang pengikut Ibnu Abdul Wahhab, khawarij kontemporer, maksud khawarij mengkafirkan para sahabat Nabi, ini bukan persyaratan sebagai aliran khawarij. Mereka cukup dengan mengkafirkan lawan politiknya yang sudah dianggap khawarij, seperti pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab itu, ya. Nah di sini kita harus memahami ini pengantar tentang apa itu Wahabi. Nah nanti karena mereka itu kembali kepada As-Sunnah, kepada Al-Quran dan As-Sunnah, jadi semua ajaran-ajaran atau amalia-amalia yang tidak ada di dalam Al-Quran, yang tidak ada di dalam Al-Hadis, itu dianggap bid'ah oleh mereka. Dan orang yang mengamalkan berarti kafir. Tawassul dianggap sesat, tahlil sesat, dan lain-lain. Pokoknya ajaran-ajaran yang mereka pandang tidak ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah itu dianggap sesat. Makanya kita harus hati-hati kepada jargon orang yang mengatakan ayo kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah kalian ini mahasiswa harus paham, makanya saya akan memberikan pengantar ini sehingga bisa menjadi kajian selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.